Taeyong atau Jungkook? Kedepannya pengen apa dan mau jadi apa? Orang yang lu dulu ngefans gitu. Oh, gue tuh ngefans banget sama Oke, welcome back to my channel. Sekarang gue lagi mau Q&A sama Aditya ya? Ya ampun. Ya ampun. Aditya ya ampun, ya oke, ya udah. Ya udah. Nggak, Aditya ya PO. Jadi kita mau Q&A sesuai dengan apa yang kalian tanyain di polling di give Instagram. Question box Instagram gua. Tapi pertanyaan dari gua dulu yang basic. Oke. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Oke. Nama panjang lu apaan sih? Nama panjang gua. Aditya Faris Hakim. Adit. Artinya apa? Artinya adalah manusia yang pemberani, gagah, berjiwa ksatria, rajin menolong, rajin dan tabah, ksatria dan rela menolong, tangguh serta berpetualang gitu artinya. Panjang ya? Panjang artinya. Faris aja tuh apa artinya Faris? Kalau Faris itu rela menolong dan tabah. Hakim adil. Hakim disiplin, berani dan setia. Bukan adil? Bukan. Oke, lanjut. Sekarang lu umur berapa kira-kira? Sekarang umur kelahiran 2007. 2007. Sama kayak ini ya, sama kayak adik gue. Semester 6 ya? Masih semester 6. Enggak. Semester 4. Berarti lu lulus nanti di umur 20 tahun mungkin ya? Enggak dong. Enggak dong. Ayo coba, ini kan Farhan Dijima kan ini matematika. Dia yang basicnya ngitung, coba kita tantang. Kalau lahir 2007 berarti kira-kira lulus kalau misalkan waktu kuliahnya selama 3 tahun. Berapa sih Farhan? Bentar, umur lu sekarang berarti berapa kan 2021? Kalau 2007 berarti hitung aja. 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13, 14. Berarti umur masih 14 ya sekarang? 14 tahun. 14 tahun berarti lulus kuliah sekarang semester 4. Semester 4 berarti 2 tahun lagi. Umur di 16 tahun ya? 16 tahun lu udah bisa menjadi sarjana termuda di dunia mungkin ya? Sarjana termuda di dunia. Oke, kita doain aja yang terbaik untuk Adit ya. Oke, sekarang kuliah di mana? Sama jurusannya apa? Aku kuliah di Universitas Indonesia. Aku fakultas vokasi. Fakultas vokasi. Jurusannya? Jurusan administrasi perkantoran. Tapi lu IPA? IPA. Kenapa tuh bisa jadi IPS? Karena gini loh, gue itu kan awalnya IPA tuh pengen banget ngambil perencanaan wilayah tata ruang kota. Oh, PWK. Gue pengen banget masuk itu karena kenapa? Gue suka nata-nata desain gitu, terus gue pengen ngeliat Ridwan Kamil gitu loh. Dan terus itu satu-satunya jurusan yang sebenarnya gue mau. Tapi balik lagi soalnya disuruh mama itu buat bantuin bisnisnya. Jadi gue kan udah IPA nih terlanjur. Kalau misalkan gue kuliah IPA ribet lagi, ya udah gue nyari IPS. Apa yang gue malas lagi nih belajar buat SBM. Kalau misalkan gue kan IPA belajar IPS gue malas. Akhirnya gue cari apa yang bisa gue masuk IPS ya, gitu loh, ngerti nggak? Apa artinya PO? Artinya PO itu sebenarnya nggak ada artinya guys. Gue jadi kayak ngomong Korea asal gitu loh. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Soalnya teman-teman SMA gue itu pada suka nonton drama Korea guys. Gue pusing dengernya di sini drama ini, jadi kayak gue pusing gitu. Itu kalau jam kosong, kalau istirahat nyetelnya lagu Korea. Jadi gue kayak aduh pusing lama-lama gue asik juga. Kalau lagu gue masih oke lah lagu Korea, tapi kalau drakor gue nggak masuk. Panjang gue nggak bisa, gue ngantuk. Tapi kalau Yapeo artinya ada yang mirip namanya Yepo kalau nggak salah. Itu artinya cantik, makanya orang-orang bingung kok Aditya Yapeo, Aditya cantik. Oh gitu, Yepo tuh cantik. Gue nggak tahu sebenarnya arti bukan Yapeo, Yepo gitu. Yepo kan. Oke, berarti dari Yepo berarti ya. Dari Yepo displesetnya jadi Yapeo. Hal apa sih yang bikin kalian risih? Coba lu dulu. Hal apa dulu nih? Maksudnya kayak lu dulu biar gue ada gambaran. Kalau gue nggak suka sama kotor. Kayak gue tuh suka risih lah sama kotor gitu. Kayak gue nggak suka lah hal-hal kotor. Kayak berarti misalnya gue sekamar sama orang kotor gitu, gue risih. Gue bawaannya pengen pindah gitu. Kalau gimana? Kalau gue nggak suka banget nungguin orang, itu gue nggak suka. Terus sama gue nggak bisa diem gini. Gue nggak bisa diem, gue nggak bisa duduk sila. Karena gue orangnya pecilan guys, gue nggak bisa, gue harus sana kemari. Berarti lu kalau sholat Jumat kayak gini?
Iya, nggak bisa, gue nggak bisa silat terus. Gue udah ganti duduk. Berarti lu kayak gini, nahan gitu. Ya kan? Nggak boleh ya kayak gitu. Nggak boleh, gila. Gue baru denger sih kemarin. Kita lanjut. Pernah nggak sih Adit berada di titik terendah, putus asa gitu, tapi masih ingat masa depan itu penting? Pernah banget. Kenapa tuh? Pokoknya ada salah satu konflik, bukan konflik ini sih, konflik kehidupan gitu ya, konflik kehidupan. Terus kayak, aduh, gue sempat kayak pengen, ya yang nggak baik gitulah. Terus tapi gue mikir lagi bunuh ya, diri gitu. Gimana? bentar mak gue nonton nih, Oh enggak, enggak bukan bunuh diri. nyakiti diri gitu kan, nggak silat-silat gitu. Maksudnya kayak, aduh apa udah cukup gitu di dunia gitu loh. Tapi sekarang udah semangat lagi kan udah udah semangat sih, udah semangat. Ya sekarang lagi bangun bisnis guys. Bisnis apa? Bisnis infrastruktur. Hah? Kok infrastruktur? Kan makanan. Makanan. Apa coba nama siapa? Ya Poki. Poki. Tunggu ya nanti ya. Itu dari Yapeo diplesetin lagi jadi Yapeo. Enggak, itu Oh bukan. itu Yapeo itu ya Poki singkatan dari Yapeo Kitchen. Bukan, ada Poki itu makanan Korea deh. Oh. Udah ketebak sih itu. Kedepannya pengen apa dan mau jadi apa? Kedepannya pastinya pengen sukses, pengen jadi orang yang kaya raya, bermanfaat untuk orang sekitar gue, untuk keluarga gue. Pokoknya pengen jadi orang sukses dan intinya entah di jalur apa yang penting halal. Pengen sukses di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat pastinya. Oke. Yo. Hal apa nih yang belum terlaksana dan belum tercapai selama hidup? Hal apa ya? Gue dulu kali ya. Dulu. Gue tuh baru tahu kalau goals itu nggak boleh gede, nggak boleh sekali gede. Jadi kayak misalnya gue pengen kaya, nah itu tuh nggak memenuhi goals. Goals itu setahu gue tuh harus memenuhi SMART, specific, measure, attainable, realistic, and time based. Jadi gue kalau pengen kaya itu kurang spesifik. Jadi gue harus spesifikin mau kaya kapan, mau kayanya berapa nominalnya. Itu jadi kayak gue goals baru ini kan gue pengen punya nominal sekian. Nah itu udah tercapai. Mungkin selanjutnya gue pengen goals gue selanjutnya itu bakal ngembangin usaha dalam 1 bulan ke depan tuh bakal profit ya sekitar puluhan juta mungkin. Itu goals gue. Gue di umur 22 gue pengennya udah financial freedom. Lu tau financial freedom nggak? Pernah denger. Nah, gue kasih tau aja di sini ya. Di financial freedom itu adalah ketika lu tuh udah nggak peduli sama uang. Ibaratnya uang lu tuh udah saking banyaknya, ya lu mau ngapain aja kayak udah nggak peduli sama uang. Ibaratnya lu hidup not for money lagi. Kan sekarang kita masih hidup buat nyari duit ya. Betul. Nah, kalau udah financial freedom lu itu udah hidup ibaratnya tanpa mikirin uang. Dan itu pengertian tiap orang-orang tuh beda. Mungkin pengertian financial freedom bagi gue kayak gitu, mungkin bagi lu beda. Nah, kalau bagi gue kayak gitu pengertiannya. Terus gue pengen kapan? Gue pengen di umur 23 itu udah financial freedom. Gue pengennya gitu. Momen apa sih yang gak bakal dilupain selama Yapeo hidup? Ini sih pas lagi main TikTok gini mungkin banyak banget experience dan value-nya di hidup gue mungkin sama pas gue masih SD sih, banyak banget sih yang bisa gua yang pas SD. Pas SD. Lu gak pernah lupa pas SD? Enggak, gua gak pernah lupa. Gua tuh tipenya pengingat jangka panjang. Lu nih kawan gua jalan sama lu, gua lewat jalan itu sekali gua bisa hafal langsung. Oh iya sih, kayak kemarin di Bandung ya langsung hafal ya? Gua langsung hafal. Bener. Gitu, jadi gua pengingat gitu deh pokoknya. Kayak mak gua aja lupa nih. Gua waktu kecil tapi gua masih ingat gitu loh. Gua masih ingat apa yang gini spesifiknya gitu. Gini nih sih main TikTok ini sih. Iya kan? Bagi gue ini adalah sebuah life changer sih. Sebuah perubahan alur hidup lah ibaratnya. Gue tuh banyak nambah mindset dari main TikTok. Ya ibaratnya gue pertama main TikTok kan kayak have fun. Lama-lama punya circle, terus gue pindah-pindah circle juga, banyak pertemanan. Dan gue ketemu satu circle yang bener-bener isinya orang-orang pinter, ibaratnya orang-orang yang dia memberikan sebuah pemikiran baru bagi gue. Kayak dia ngajarin gue ini, ngajarin itu, dan segala macam. Kayak dia tuh ngajarin bahwa hidup itu nggak seenak yang kita bayangkan, nggak selurus yang kita bayangkan. Banyak orang yang curang, banyak orang yang licik, banyak orang yang baik di depan lu, padahal di belakangnya bagaimana, begitu. Jadi kayak bener-bener banyak lah. Ibaratnya semua itu banyak teorinya. Kayak
lu mau gini tuh ada teorinya, terus lu kayak mau buka bisnis itu ada apa, lu harus melihat dari SWOT-nya, mungkin ada threat-nya, ada weakness, ada opportunity, ada strength Buat gitu. bisnis plan itu ya. Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Kira-kira hal terbodoh apa yang pernah kalian lakuin? Coba dulu deh. Lu dulu deh kayaknya. Gue dulu pernah disuruh beli sama ortu gua kayak alat buat apa sih, sayur-sayuran gitulah ibaratnya. Itu gua ampe 4 kali pulang ke rumah gara-gara gue lupa apa yang disuruh beli. Jadi kayak kan banyak tuh, gue nggak nyatet, banyak tuh suruh satu ikat ini, satu ini. Pas di tengah jalan gue lupa kan, daripada salah beli gue balik lagi dikasih tahu lagi, gue pergi lagi, terus pas salah jalan lupa lagi. Itu sampai 4 kali kayak gitu, sampai akhirnya ibu gue yang beli, gue nggak dibolehin beli karena gue ngabisin waktu katanya Gitu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya dia bukan pengen beli barang, tapi prinsipnya uang kembalinya berapa ya, bisa nggak ya buat jajan, gitu nggak sih? Iya sih Gitu. Jadi kayak dia lupa, Iya. lupa apa yang mau dibelanjain. Pada dasarnya kan otak manusia itu kalau lagi mikir menerima informasi baru itu nggak masuk. Kalau gue yang terbodoh itu, ini waktu gue TK ya. Jadi tuh gue orangnya, gue mudah banget terpengaruh oleh orang lain. Jadi ketika gue TK, gue itu ke mall. Kalau kalian orang Bekasi, kalian Sendiri? tahu mama gue, gue ke mall, gue ke Metropolitan Mall Bekasi, kalau tahu. Gue ke mall, abis itu gue ngeliat orang dari salon keluar warna rambutnya gitu. Nah gue di situ, gue langsung kepengen banget, gue nangis, gue meronta-ronta tuh gue. Akhirnya mak gue saking ininya kali ya, udah capek gitu nanganin gue, akhirnya gue dibawain ke salon, rambut gue dicat jadi warna merah ayam gitu ya. Iya. Merah ayam. Pas itu udahlah, udah masuk nih, nggak taunya besoknya masuk TK gue. Masuk TK, gue malu banget. Jadi itu sebenarnya merah itu lama-lama luntur jadi kuning gitu loh. Oh, jadi kuning. Jadi kayak anak ayam. Jadi kayak anak ayam. Gue pengen masuk sekolah TK, abis itu gue malu, akhirnya gue ke belakang TK, gue manjat tuh, katanya gue jatuh. Di situ bener-bener pasir yang isinya tai kucing semuanya. Tai kucing. Rambut tuh itu. Enggak, ini kayak semuanya kayak tai kucing itu semua. Gue langsung lari dah. Hubungannya sama rambut apa tuh? Karena gue malu. Oh, karena lu malu jadi lu malu, gue mau manjat, gue mau kabur dari TK. Kirain. Ada nih pertanyaan. Taeyong atau Jungkook? Taeyong gue juga. Taeyong Jimin. Taeyong. Oke, Taeyong ya. Kita adalah Taeyong Stan. Pernah gak sih lu tertarik atau suka gitu sama cewek di TikTok gitu? Pertanyaan kayak gini kayaknya cocoknya Farhan lu kali ya. Aduh. Nah gitu, Farhan dulu. Ya pernah lah ya, tertarik ya, pernah lah, karena kan cewek-cewek TikTok gila ya, gile, cakepnya cakep banget, nggak ketuluan. Maksudnya kalau nggak cakep tuh lewat FYP. Betul banget. Karena dia cakep lewat FYP, terus kayak pas dicek profilnya, wah 15 tahun gitu ya. Enggak, iya 15 tahun. Terus ada juga yang kita cek profilnya, terusnya follow back kan. Kalau follow back kan gimana ya, kita follow back lah ya. Follow back, tapi pas kita lihat cek followingnya cowok semua. Jadi kayak kurang gitu. Jadi tapi ya gue ada sih crush, ada kayak yang bener-bener tipe gue banget, ada lah. Kalau lu gimana, Dit? Ya cakep sih cewek-cewek TikTok. Katanya lu ada gitu katanya. Gue denger tuh lu ada gitu, suka sama cewek TikTok, bahkan udah sampai chatan katanya. Udah gitu pokoknya. Terus ada lah. Sampai sekarang ada? Sekarang udah enggak. Fun fact, Adit tuh pernah nggak ikut UAS gara-gara syuting ya. Iya. Apalagi pacaran juga. Enggak, itu emang lagi syuting. Kayak gue sebego-begonya gue nggak pernah ikut UAS. Itu emang bener-bener gue nggak bisa, guys. Sebenarnya situ ada teman gue, tapi gue kayak nggak tega gitu loh, nggak enak gitu. Kalau kan dia suruh suruh gantiin gue UAS. Nggak boleh juga kan? Jadi ya udahlah. Tapi bisa diganti nggak akhirnya? Nggak. Bisa, gue ngerjain tugas, tapi ya nilainya rendah. Tapi ya setidaknya lulus lah. Ya. Berarti target lu tuh kuliah tuh jadi lulus lah ya. Berarti nggak apa-apa nilai standar, tapi yang penting lulus gitu kan. Awalnya sih gue kuliah tuh pengen, cita-cita gue sebenarnya jadi mapres. Sekarang udah nggak bisa ya? Nggak deh. Gue tuh pernah dapet kata-kata dari orang sukses gitu. Dia ngomong gini, ide itu mahal, ide itu bisa berhasil, ide lu bagus, tetapi lingkungan itu jahat.
dunia itu jahat dan ide lu itu nggak bakal segampang itu berjalannya. Itu kata orang-orang sukses kayak gitu. Ide lu bagus banget lah, lu mau bikin usaha ini. Ibaratnya secara ide itu tuh bagus banget dan inovasi yang pertama gitu. Tapi ada aja orang yang nge-copy usaha kita. Terus abis jadi kopi, dia melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, dan pada akhirnya kita kalah saing. Jadi ya pinter-pinter kita berinovasi. Tuh. Pertanyaan hampir terakhir ya. Hampir terakhir. First impression ketemu gua. First impression ketemu Jijima orangnya nice person sih orangnya. Terus kayak oke lah buat diajak berteman gitu. Oh iya. Aduh, apa nih? Gue sebenarnya agak takut sih teman nama Jijima ini. Soalnya dia kan waktu itu pernah cerita ke gue waktu di Bandung. Dia itu baca buku How to Influence People. Gue kayak, oh my god, apakah dia sebenarnya baik itu ke gue dimanipulate biar bisa atau gimana nih? Tapi kayak setelah gue ini oke lah, baik lah gitu. I know how to influence people lah, tapi I influence to buat baik-baik lah ibaratnya, enggak Positif. Ceritain dong awal main TikTok gimana? Awal main TikTok itu karena gue tuh ngeliat kayak Raisu, DLL kayak waktu gue ngeliat TikTok creators gitu pada ngumpul kayak wah seru juga nih, kayak gue ngeliat Ekida segala macam dan lain-lain. Oh saat itu lu belum main TikTok? Belum. Terus yang lihat wah asik juga ya, soalnya gue juga suka konten. Habis itu gue buatlah konten awal-awal tuh konten yang emang agak ambiguitas gitu loh. Malam Jumat nih gitu. Oh, konten nakal gitu ya? Konten nakal gitu kayak Gua coba malam Jumat, kayak gue masuk kamar mandi, kunci kamar, gak taunya ambil wudhu gitu. Langsung kata itu jokes dewasa gitu ya? Jokes dewasa yang tapi lucu ya, gitu. Tapi lucu ya. Target gue saat itu gue bisa kenalan sama Raisu dan segala macam tuh. Target gue tuh. Soalnya kayak lu ngefans sama Raisu gitu. Dan Ateng segala macam kayak emang lucu gitu kan. Dan sampailah di titik gue reach 5.000 followers. Itu udah dulu lumayan banyak. 5.000 di TikTok. 5.000 TikTok. Kita kayak buat kayak Zoom, itu kan awal pandemi tuh. Kita buat Zoom call gitu, ada Raisu, ada ingat banget nih ya, ini TikTok yang pandemi awal itu ada Angelo Sari, Camelia Salba, Aldo Sagar, Ekida, Kak Ekida Farhan, Kak Dwina juga ada tuh, Kak Dwina, Kak Joshua Kenji, Kak Raisu. Lo tau ini gak sih? Alex yang kacamata. Jangan tanya gua nggak tahu siapa. Iya pokoknya gitu. Itu baik-baik sih orangnya. Kak John, itu pokoknya Poseidon itu sama Poseidon sama Bang Juan itu juga satu Zoom dulu. Jadi kayak satu circle lah ibaratnya. Satu circle just kayak. Lu pernah nggak sih kayak orang yang lu fans banget sekarang jadi kayak ketemu ataupun follow-followan atau siapa gitu? Ya gue suka dulu sama Raisu kayak itu, terus kayak gue di follow back. Terus ada lagi siapa ya? Ada youtubers gitu juga. Nggak tahu dia follow gue duluan, terus gue kayak follow back. Kayak alhamdulillah sih kayak bisa nambah networking gitu sih. Pernah nggak lu di follow sama orang yang lu dulu ngefans gitu? Gue tuh ngefans banget sama Jerome Pauline. Gue ngefans banget parah, kayak gue ini orang keren banget lah. Ngefans banget dari dulu tuh. Dari SMP apa dari SMP? Dia Tapi kemarin dia bilang, "Dit, ini Jerome Pauline siapa ya?" Waktu baru kemarin, "Dit, ini Jerome Pauline siapa ya? Kok udah verified?" Gua kok belum gitu. Kata gua, "Lu enggak tahu Jerome Pauline?" Gila kali lu orang, gua nge-follow duluan. Jadi gua main TikTok terus kayak gua ngeduetin video Jerome yang gombal ini loh, gombal itu loh, dia ngegombal pakai MTK. Oh gitu. Buat cewek kan harusnya, tapi gue duetin karena gue ngerti. Gak mau kalah nih, gue lebih pintar gitu. Enggak, jadi tuh dia bilang, kamu tahu nggak sih, kamu tuh kayak akar cos squared gitu kan? Karena terus gue jawab, oh jawabannya cos gitu. Gue duetin lah. Jadi kayak gue jawab pertanyaan dia, tapi seharusnya yang ngeduetin tuh cewek seharusnya. Tapi karena gue tertarik menjawab, jadi gue duetin. Tertarik dengan Jerome? Bukan. Saya lurus. Oke. Terus kayak gue tiba-tiba di fallback kan. Kan kalau di TikTok tuh kan kalau berteman tuh kayak gini ya tandanya. Bukan yang centang gitu. Gue kaget kan. Gue screenshot tuh langsung. Gue videoin tuh jadi background gitu kan. Terus sampai
tiba-tiba gua di fallback juga di ini di Twitter kan. Gue di fallback juga di Twitter awalnya tuh. Jadi TikTok dulu baru Twitter. Di fallback itu terus gue seneng banget gila kan tulisannya Jerome Pauline follow. Gue seneng banget gila kan tuh kayak anjir gue follow Jerome. Tiba-tiba Jerome tuh nge-DM gue kayak di Twitter. Di TikTok. Han mau nggak live bareng gitu hari ini sekian. Tiba live kan, gue seneng banget lah anjir. Live bareng sama Jerome. Terus gue udah live. Malamnya gue di fallback di IG gitu. Di Instagram. Terus kayak idola gue dulu kayak sekarang jadi temenan gitu kan. Udah intinya gue ngefans banget tuh sama Jerome, sekarang jadi temenan. Mantap. Buat kalian yang mau ngasih ide mungkin konten buat gue, kalian tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe. Dadah. Dadah.